Jamaah hadirin wal hadirah kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat, baik secara jasmani maupun secara rohani, baik Ar-Rahman lebih-lebih Ar-Rahim, di mana kita dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka haul beliau Al-Mukarram Syekh Saifuddin Zuhroh yang ke-20, 23, dan juga tidak ada kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan malam hari ini kehadiran Allah kecuali rasa syukur kami dipertemukan saudara-saudara yang melebihi dari saudara kandung saya yang selama berpuluh tahun tidak ditemukan. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini Allah mentakdirkan kita bermuajah, berkumpul dalam satu majelis ta'lim yang mungkin pada malam hari ini kami akan membahas sesuai dengan permintaan panitia bagaimana cara bebersih diri, baik secara jasmani lebih-lebih secara rohani. Berkenaan dengan itu Allah menuangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Dilihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238, dan juga ayat surat Ali Imran ayat 31. Dua ayat yang saling mengisi, Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Tetapi izinkanlah sebelumnya kami masuk pada satu materi. Seperti biasa Pak Bu, kami lebih condong untuk mengambil dari tafsir Mutasyabihah. Kami lebih condong membahas tentang masalah ruhaniyah. Kita pada zaman yang era yang sudah tidak bisa kita bayangkan, banyak di antara kita umat manusia khususnya gumantunge ati iki mingkol bin rohibin. Kebanyakan hati ini gumantunge. Apa gumantunge ini Pak? Condongnya hati ini kebanyakan itu mingkol bin rohibin, hati yang condong pada selain Allah. Siapapun kita, kalau hati masih di zona wilayah ini, ruhaniyah kita di mata Allah masih dikatakan kurang baik. Contoh sekaligus bukti yang kita alami selama ini. Khusus saya bicara umat Islam. Ketika kita menjalankan perintah Allah yang berupa sholat, mengapa kita lalai dari Allah? Dan ini fakta realita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini tidak bisa kita bantah.
apapun status kita, apapun kedudukan kita, shollu ala Nabi Muhammad, Allah nggak bisa kita bohongi. Hati kita tidak akan pernah bisa bohong. Mengapa demikian? Nah ini. Terus solusinya bagaimana? Ini. Lewat Al-Quran kami tidak menyalahkan, enggak. Lewat Al-Quran Allah memberikan solusi. Urusan umat ini mau menerima atau tidak, itu bukan urusan kami, bukan urusan Allah. Yang jelas didatangkannya wahyu-wahyu Allah ini semata-mata asbabun nuzulnya sebab rohaniah kita masih dalam keadaan di mata Allah kurang baik. Mohon maaf Pak. Jadi ini kita langsung live. Yang mendengarkan kita itu tidak hanya di luar istana, di dalam istana pun juga mendengarkan. Dan ini nanti setelah penjabaran materi, kami akan buka tanya jawab secara umum. Itu tergantung panitia. Sebab apa yang kujelaskan nanti, aku yakin di antara jamaah ada yang kurang paham, langsung tanya. Biar kita pulang clear, nggak ada dusta di antara kita. Setuju Pak ya? Nyantai mawon, ngaji iki nyantai, walaupun 3 jam. Biasanya jam berapa Bapak Ibu kalau 24 jam. Nggih ngeten iki nggarakno kiai cepet bongko ngeten iki. Nggih. Wis sak cukupe mawon nggih. Materi kita jabarkan, nanti dikembangkan tanya jawab. Mungkin izin terhadap operator nanti disiapkan beberapa mic untuk jamaah bila mana yang ada yang tanya ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita masuk di dalam substansi ayat yang kujelaskan di atas tadi, ada password atau kata kunci. Tatkala kata kunci password ini jenengan miliki di dalam hati yang berupa iman, aku yakin paham apa kata kuncinya. Pertama, sudahkah Anda beriman bahwasanya kita makhluk diciptakan Allah tidak hanya unsur jasmani tetapi juga unsur rohani. Sampak-sampak ini didawuhkan dan dituangkan di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apa? W.R. Supratman. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nggih napa mboten? Kalau saya mensarah daripada lagu kebangsaan kemerdekaan Indonesia ini Bapak Ibu, mohon maaf 1 jam nggak selesai. Dan penuh dengan makna filosofi, penuh dengan makna tauhid, penuh dengan makna di mana kita sebagai manusia itu dikenalkan untuk sampai pada Allah. Udah, itu 1. Sudahkah ada iman di dalam diri kita bahwasanya kita manusia khususnya Allah ciptakan kita tidak hanya dari unsur jasmani tetapi juga unsur
rohani. Jasmani kita Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah ketika saat kita sudah sampai pada waktu kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggih napa? Ada umat Islam yang meninggal di Penteng ning Cagak? Ada enggak di sini? Enggak ada Pak ya? Pasti dikubur di tanah. Lah terus ruhaniah kita bagaimana? Bapak Ibu, inilah yang dimaksud ajaran sangkan paraning dumati. Ajaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang paling sering kubahas itu di sini. Kemanakah ruhaniah kita akan kembali kepada Allah? Allah tidak akan menerima satu ruhaniah di dalam rahmatnya jikalau di dalam diri kita, ruhaniah kita masih teringgapi, terindikasi dengan unsur syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Syirik yang banyak umat Islam gak bisa mendeteksi. Syirik yang beriman selain Allah. Contoh. Kita di depan ada air. Anggap po ada air gitu aja ya. Anggap po ada air. Padahal kula nggih setengah ngelak. Betul apa? Anggap aja di depan kita ada air. Ini contoh syirik khafi. Kita beriman dan yakin dikarenakan ada dasar dalil akli secara akal. Air bisa mendatangkan rasa segar, juga bisa menghilangkan rasa haus. Gimana? Siapapun kita akan beriman itu. Akal kita yang memberikan petunjuk. Kalau air itu bisa menghilangkan rasa haus. Buktinya kalau saya tidak minum air, hausnya masih tetap. Sampai sekarang Pak. Sampai sekarang. Loh, ini contoh. Tatkala iman saya jatuhnya pada air yang bisa menghilangkan rasa haus secara pandang sudut ilmu tauhid. Mohon maaf. Itu kita masih syirik khafi. Padahal Allah sudah katakan innahu bikulli syai'im muhit. Kak ngono ne lho apa jenenge apa itu? Sampeyan jalan dukur po tolong. Niki le. Papane lah. Kula nulisnya piye? Mohon dibantu. Yes, begini Pak, saya kalau berdakwah itu sampai di luar pulau Palembang, Kalimantan, Lampung, Sumatera. Yes, saya minta untuk disiapkan. Mohon izin. Surat apa Pak ini Pak? Yang hafid? Mungkin. Mohon petunjuk. Innahu bikulli syai'im muhit. Kita tidak sadar kalau sesungguhnya Allah
Hune niki kula gedhek nih. Paham? Di dalam huruf H ini wonten di sini napa? Kosong toh? Ini Allah. Allah itu nama. Di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Kembang ini wujudnya. Meja ini wujudnya. Meja itu nama. Kalau Allah udah dimo, nggak boleh ngomong. Itulah puncak ma'rifat nanti. Innahu sesungguhnya laisa kamislihi syai'un. Allah bahasa syariat. Bikulli syai'in iku mukhitun. Khabar dari inna. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun termasuk air. Mengapa kita tidak tahu kalau di dalam dan di luar air itu ada Allah? Padahal Allah sudah katakan dalam surat Al-Hadid ayat 3, innahu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal ba. Sesungguhnya Allah itu ada di dalam dan di luar diri Anda. Wa qala aidan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Estu Pak kula wau mboten njaluk ngombe mboten. Ngapunten nggih ingkang kuwata. Dikira Kiai delap tomak. Kula wau nyambung nyontokake tok mawon. Dene diparingi nggih alhamdulillah. Nggih mugi-mugi barokah. Kuwatah banget ya. Kalau boleh kelingan teng Lumajang. Kalau telas saking suwene ngaji, mulai anyang-anyangan kula. Nggih, anyang-anyangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Mengapa kita tidak tahu? Jawabannya cuma satu. Karena ainul basiroh kita Bapak Ibu, meripati ruh itu masih tertutup. Meripat ruh kita, mata hati kita itu masih ada hijab. Masih ada sesuatu yang menutupi. Sehingga mata dohir kita ainul basiroh hanya memandang kekosongan. Oleh karena kita bicara wujud, maka yang tampak, yang nyata, ainul basyariyah kita adalah air. Akhirnya berimanlah kita bahwasanya air itu bisa mendatangkan, bisa menghilangkan rasa haus. Bagaimana Allah dawuh di dalam surat Yunus? Allah katakan, diwahyukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan di dalam surat Al-Maidah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 12 ayat saja yang menerangkan tentang masalah bahwasanya selain Allah iku la yanfa wala yadur. Tidak akan bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Itu pandangan rohaniah, pandangan hakikiyah, bukan pandangan jasmaniyah, bukan pandangan syariah. Oleh karena pandangan rohaniah kita masih kegolong rohaniah yang buta,
yang tertutup, yang terhijab, maka yang tanpa, yang nyata adalah air. Paham gak? Dengan alasan beginilah Bapak Ibu, maka sampai umur tua bagaimanapun kita, hatta zurtumul maqabir, bahkan sampai mati, kita tidak akan bisa terjadi melakukan sholat dengan khusyuk. Gak bisa. Gak bisa kita ketika sholat itu melakukan sholat dalam keadaan khudur, bertemu Allah. Gak bisa. Apalagi di luar sholat. Pertanyaan saya, sampai kapankah kita seperti ini? Sebab kalau kita biarkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau tutup atau penyakit di dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, itu penyakit. Jikalau tidak lekas kau operasikan, tidak lekas kau bawa ke dokter spesialis, maka penyakit itu tidak bisa sembuh, bahkan menjadi kambuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Percaya gak percaya bukan urusanku. Aku cuman menyampaikan saja. Ingat, manusia Allah kasih dua mata, satu mata jasmani, dua mata rohani. Mata jasmani kita Allah ciptakan untuk melihat sesama makhluk, sehingga disebut hablum minan nas. Ajaran itu ajaran syariat. Yang kedua, Allah kasih ainul basyirah, matanya ruhaniyah kita. Orang Jawa mengatakan meripating api. Allah kasih mata itu khusus untuk bermusyahadah, khusus untuk bersaksi, khusus untuk melihat, khusus untuk bertemu hanya pada Allah. Yang kumaksud Allah di sini bila ismin, bukan nama, tetapi yang memiliki nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Hei wong Islam, pangeranmu jenenge Gusti Allah. Allah pangeran. Fa'budu, bersyuhudlah kau, bersaksilah kau, melihatlah kau, berimanlah kau hanya kepadanya. Fa'budu. Dengan cara begini, itulah hadza siratum mustaqim, jalan yang lurus. Yes. Memang ngajinya tidak seperti biasanya Pak, pada umumnya. Dulu ngaji babakan ini terkesan ditutup-tutupi. Nggih mboten? Tentang hakikat makrifat ditutup rapat. Para masyayikh, mengapa demikian? Karena beliau punya prinsip keseimbangan di dalam tengah masyarakat. Biar tidak menjadikan fitnah, maka boleh dikaji di tempat khusus. Itu pun kita mendapatkannya, bertaklim dulu itu adalah mendapatkan bil kinayah, bil isyarah, dengan isyarah. Akhirnya jenengan bingung. Gimana? Bingung. Sama. Saya 76 juga begitu. Tahun 76 abah oleh mejang niku nggih kados ngoten niku. Bingungno wong. Tapi memang dengan begitu tidak akan muncul fitnah. Lah sekarang sudah masuk tahun 2014. Mulai saat itu digelar 2014.
20 dan 14. Rujuk di dalam Al-Quran. 20 surat keberapa? Surat apa? Surat ke-20. Ternyata kita lihat adalah surat Toha. Konten namanya Cak Toha ini. Ngacung. Pakai duit 100. Iki gak money politik loh, mboten loh, mboten. Wis. Nek Ibu Toha nggak ada. 14 adalah ayatnya, dibuka. Ternyata itulah inti wahyu para nabi dan rasul. Inti wahyu para nabi dan rasul. Itulah tingkatan tauhid yang paling tinggi. Tingkatannya kan gini. Pertama, kita diajarkan di dalam syariat la ilaha illallah. Ini tauhid kita. Zikirnya adalah zikir jahar. Syariat. Minggah kelas di thariqah. Zikirnya la ilaha illa huwa. Muncul zikir sirri. Ada yang mengatakan para mursyid itu zikir khafi, zikir nafas, macam-macam. Monggo kerso. Yang ketiga di dalam Al-Quran tahapan ketika kita dididik tauhid la ilaha illa anta. Ini di dalam hakikat. Akhirnya munculnya lah zikir sirul asror. Dibuka di dalam Al-Quranul Qadim ketemu hamana iki. Ini ada 3 tahap. Su'aul basyiroh wa ainul basyiroh wa hakul basyiroh. Cara Jawa nih, zikir iki wis gak diucap. Tapi pertama dirasa. Rasa itu bahasa Jawa. Qur'annya adalah imanul haq. Setelah selesai zikir ini, tauhid ini yang terakhir adalah la ilaha illa ana. Inilah muncul zikir fana'ud zikri. Bon. Surat yang ke-20 ayat 14 Allah dawuh innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Lah. Ditegaskan Allah terkait tauhid yang puncak ini Bapak ana. Ana itu saya. Maksudnya bahasanya maknanya adalah saya. Saya yang dimaksud adalah Allah. Allah pertegas lagi tentang la ilaha illa ana di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Di situ Allah katakan, Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Termasuk dirimu, kecuali wajib hukumnya para rasul dulu menerima wahyu ini. Annahu berupa apa wahyu itu? La ilaha illa ana. Artinya jelas no Muhammad tentang kedudukan la ilaha illa ana ini terhadap umatmu. Dengan begitu nanti fa'budun, dia olehnya menyembah bisa bertemu aku. Inilah Pak syariat, inilah Pak thariqah, inilah Pak anta, inilah hakikat, inilah makrifat. Lengkap ya? Lengkap. Artinya apa? Selama kita belum sampai ke tauhid ana, illa ana, jangan harap jenengan sholat itu bisa khudur. Jangan harap Anda itu sesuai dengan surah Al-Baqarah tadi ayat 238. Berarti materi kita surat Al-Baqarah
238 dengan surah Ali Imran ayat 31. Saya ulang. Siapapun kita, apapun status kita, apapun. Jikalau ruhaniyah sampai niku belum sampai ke tauhid la ilaha illa ana pengajarannya dan pengamalannya, maka jangan harap kita waktu sholat bisa hudur pada Allah. Jangan harap. Al-Baqarah 238 Allah katakan khafidhu dong reksa sira kabeh. Rekson jaga. Jaga apa? Alas sholawah ay al maktubah. Ing ngatasé pira-pira salat sing diwajibno, maksudi berarti 5 waktu. Ini trapnya Pak, sholatnya jasmani sampean. Ruhani belum. As-sholatu ay ad-du'a. Ay ad-du'a adalah ud'uni, menghadap kepada Allah. Jasmani kita memang secara syariat melakukan sholat. Hujjah dalile, ya ini tadi. Kok 34 sih? 38. Ini kok jadi ramesi rek. 38. Alas sholawah ay al maktubah di situ. Ini sesuatu perintah Allah yang dilakukan secara jasmani. Akhirnya kita lakukan secara jasmani. Ilmunya, cara sholat secara jasmani sudah diterangkan di dalam fikih atau di dalam hadis atau di dalam kitab-kitab yang lain. Cara Quran cuman as-sholawah. Akhirnya disarah, ditafsir. Bagaimana caranya kita waktu berdiri membaca apa, rukuk membaca apa, sujud membaca apa, itu kan sudah ditetapkan di dalam hukum syar'i. Udah. Tapi umat lupa sholatnya ruh ini. Padahal ayatnya wassolatil wusto. Ini Pak. Itu enggak ada wakaf, langsung disambung wawu ataf. Wassolatil wusto, dan jagalah sholat tengah. Wusto itu tengah Pak. Berarti maknanya ini al-wusto secara hakikat adalah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah kita. Ini kalau ilmu sejati disebut sholat daim. Ada Bapak yang pernah belajar ilmu sejati? Ilmu sangkan paraning dumadi loh Pak. Ilmu Jawa loh Pak. Udah benar. Ini sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Ilmune iku syariat, nama sholat iku thariqah. Hakikat tujuan kita sholat itu kemana? Hanya satu, liqa illah. Bertemu Allah. Allah itu enggak jauh Pak. Idza sa'alaka ibadi Muhammad, tatkala hambaku bertanya tentang diriku, jawablah fa inni qoribun, sesungguhnya aku ikut dekat. Dekat ning rasenggolan.
dekat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, saking dekate, lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi, Pak. Berhubung mripate ati sampeyan kali kula yang disebut basiroh ini, ainul basiroh, masih terhijabi, tertutup oleh sesuatu, maka walaupun Allah dekat, kita tidak pernah tahu. Udah? Logis? Oke. Saya logikakan. Secara fisik, tolong nanti setelah ngaji ini, semua jamaah pulango dengan keadaan mata tertutup. Entah sama tutupi sarung, pokoknya tutup ono. Walaupun mata kita itu adalah melek, tutupi sesuatu. Sampai di rumah. Kalau saya tidak mau mencoba, Pak, karena saya percaya. Pasti aku akan tersesat. Nggak nyampe di rumah, tapi nyampe di got. Ada yang nabrak tembok, lah gitu. Udahlah, kalau nggak percaya tolong. Sama dengan ruhaniyah kita ketika wa inna ilaihi raji'un, lebih-lebih. Sebelum kita kembali kepada Allah, ketika kita sholat masih hidup di dunia ini, coba, nggak akan pernah tahu bagaimana Allah yang sebenarnya itu. Padahal di dalam kitab Hikam Allah katakan, Syekh Ibnu Athaillah katakan, Allah itu dengan sengaja mengenalkan dirinya terhadap kita lewat nurullah. Apa nurullah itu? Nurullah itu cahayanya Allah, yaitu dunya saisine. Ini disebut nurullah. Berhubung kita melihatnya nurnya, makhluknya melihat yang diciptakannya, contoh ayat tadi, maka mata hati kita tidak akan pernah bisa melihat sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang mana. Enggak percaya? Besok jam 12 siang sampai berdiri di tengah ratan atau di tengah jalan, pandang itu matahari. Anda berhubung melihat cahayanya tidak akan pernah tahu wujudnya matahari. Selama kita masih beriman hati kita terhadap selain Allah, yaitu makhluk nur tadi, nurullah tadi, ya. Selama kita melihat, memandang hati kita, mata hati kita terhadap selain Allah, nurullah tadi, makhluk tadi, selama itu nurullah itu nanti akan menjadi hijab kita, dan jatuhnya kita tidak akan pernah tahu siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah katakan, laisa kamislihi sayun. Jikalau kau ingin tahu wujudku, laisa kamislihi sayun, Anda tidak akan pernah bisa menyerupakan dengan sesuatu yang lah. Sallu ala Nabi Muhammad.